hasil seleksi tahun 2019 yang tadi juga sudah disampaikan Pak Armen, kemudian juga informasi terkait pengadaan P3K Guru TA 2021, diantaranya terkait dengan progres penetapan kebutuhan formasi, kemudian di sisi kami telah kami tetapkan juga Permenpan terkait dengan pengadaan di tahun 2021, ada 3 Permenpan pengadaan yang kami tetapkan, dan yang khusus untuk terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru, ini telah terbit juga Permenpan 28 tahun 2021. Kemudian nanti susulannya kami juga akan menerbitkan keputusan Menteri Pan-RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk CF Guru tahun anggaran 2021 yang akan kami tetapkan menyusul. Baik, terkait dengan pengadaan P3K 2019, saya tidak akan terlalu banyak mengulang yang disampaikan Pak Armen. Ada beberapa PP, kemudian Permenpan yang telah kita terbitkan untuk landasan hukum terkait tersebut. Permenpan RB 2 tahun 2019, kemudian Permenpan RB 4 tahun 2019. Kemudian terkait dengan jumlah, tadi juga disampaikan Pak Armen, ada 51.293 terdiri dari guru, dosen, tenaga kependidikan, medis, dan penyuluh pertanian. Secara jumlah instansinya ada 370 instansi daerah dan 1 instansi pusat, yakni Kementerian Ristek Dikti waktu itu. Kemudian dari sisi progres, Bapak Ibu sekalian, memang waktu itu kita sudah seleksi di tahun 2019, namun terkendala belum terbitnya Perpres terkait gaji dan tunjangan, sehingga pada tanggal 28 September 2020, kemudian Presiden telah menetapkan, dan berdasarkan itu kami juga telah turunkan berbagai macam peraturan Menteri Pan-RB sebagai tidak lanjut Perpres dari 98 tahun 2020, yakni Permen Pan-RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, kemudian Permen Pan-RB 71 2020 tentang pemberian kuasa angkatan pegawai P3K, kemudian Permen Pan-RB 72 tahun 2020 yang ini mengatur khusus untuk bagaimana proses pengangkatan mereka yang telah lulus di tahun 2019 tadi. Dan juga kami telah menerbitkan keputusan Menteri, keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan kebutuhan atau formasinya untuk 371 instansi, yang ini kemudian sebagai dasar pemberkasan dan penetapan NIP P3K di BKN yang tadi sudah disampaikan Pak Armen. Kalau secara jumlah formasi, tadi sudah klop dengan Pak Armen, ada 34.317 yang sudah kami tetapkan formasinya, dan ada yang tidak diusulkan Pemda, ini sebagian besar dari Pandeglang, kemudian ada yang sudah meninggal, mengundurkan diri, dan sebagainya. Baik, kemudian di bagian kedua, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan progres seleksi guru di tahun 2021, kami juga telah menerbitkan Permen Pan-RB tahun 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K CF Guru pada instansi daerah tahun 2021. Kami sebelum kami sampaikan detail terkait dengan Permen Pan tersebut, garis besarnya, ini posisi terakhir terkait dengan formasi yang sudah kami tetapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk seluruh formasi yang kita tetapkan sampai saat ini ada 701.590, kemudian untuk pusat ada 74.648, kemudian untuk daerah ada 626.942, di mana 525.667 itu merupakan guru P3K. Jadi memang ada sedikit penambahan dari yang disampaikan oleh Bu Sesdijen GTK, karena memang datanya masih bergerak, dan ini cut off yang tadi malam, sampai dengan tadi malam kita sampaikan bahwa untuk guru, khusus untuk guru dari 500.667 itu dari pemerintah provinsi sejumlah 128.631, kemudian dari kabupaten kota sejumlah 370.036, itu terdiri dari 487 pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk provinsi, seluruh provinsi mengadakan seleksi guru, sedangkan untuk kabupaten kota ada 10 provinsi yang tidak usul guru. Tidak usul guru itu ada 10 kabupaten kota, sedangkan ada 11 instansi sisanya kabupaten kota yang sudah mengusulkan tapi kemudian membatalkan usulan tersebut untuk seluruh seleksi ASN. Jadi baik CPNS maupun P3K guru mereka batalkan.
Baik, ini terkait dengan isi dari Permenpan tadi, mungkin secara garis besar saja kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, ada tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Di mana pada prinsipnya untuk proses pendaftaran dan sebagainya nanti akan dilaksanakan di BKN, dan kemudian juga datanya sudah diinterkoneksikan antara Kemendikbud dan BKN. Dan khusus untuk seleksi nanti akan menggunakan seleksi kompetensi dengan CAT UNBK, jadi tidak menggunakan CAT BKN tapi menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya kira untuk pengumuman lowongan saya tidak akan secara detail sampaikan. Untuk peserta yang bisa ikut, tadi disampaikan Bu Nur juga ada 4 jenis. Pertama adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar di Dapodik. Kemudian THK 2 sesuai dengan database BKN. Kemudian guru swasta yang juga terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud Ristek. Sedangkan nanti secara umum hanya ada 2 seleksi yang akan diadakan, berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS ada 3, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K hanya 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya sendiri akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan materi berupa kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara terkait integritas dan moralitas. Dan seluruh rangkaian seleksi ini akan menggunakan sistem CAT UNBK Kemendikbud Ristek. Kemudian terkait dengan sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan, ini merujuk pada SE Dirjen GTK nomor 1460 B1 GT 0201 2021 tanggal 15 Maret 2021. Kemudian kalau terkait dengan alur, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sesijen, saya tidak akan mengulang. Pada prinsipnya ada 3 tahapan seleksi yang bisa diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang cukup rigid. Jadi pertama kita utamakan mereka yang sudah guru honorer non-ASN di sekolah negeri, kemudian jika THK 2 yang ada di database BKN, dan seterusnya. Ini tadi sudah dijelaskan, hanya mungkin di sisi terakhir nanti ada lagi pengisian kebutuhan yang belum terisi. Jadi nanti kalau di akhir seleksi kompetensi 3 masih ada guru yang lulus passing grade, tapi kemudian masih ada formasi yang kosong, nanti akan kita atur sedemikian rupa bersama-sama dengan Kemdikbud untuk mengisi formasi-formasi yang masih memungkinkan untuk diisi tersebut, tentunya dengan sistem. Kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun, dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai, karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada beberapa juga pengaturan bahwa nanti nilai ambang batas di seleksi kompetensi pertama, kedua, dan ketiga itu dapat dipergunakan. Jadi kalau seandainya ada di seleksi pertama itu lulus ambang batas, tapi kemudian tidak menang peringkatnya, maka kemudian dia bisa menggunakan nilai ambang batas tersebut di seleksi kedua dan ketiga, dengan catatan bahwa pada seleksi kompetensi kedua, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Jadi kalau di seleksi kompetensi pertama misalnya memilih guru PPKN SMP, maka di seleksi kedua yang bersangkutan memilih guru PPKN SMP, maka nilai tersebut masih bisa dipergunakan. Ini hanya ada beberapa ketentuan lain terkait dengan apabila nilai kelulusan akhirnya sama,
Kemudian nanti akan ditentukan secara berurutan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, kemudian nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kalau masih sama juga nanti nilai wawancara yang paling tinggi yang akan kita gunakan. Kalau masih sama juga nanti yang terakhir kita gunakan adalah usia yang paling tinggi yang kita akan pilih. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan seleksi nantinya, itu ada masa sanggah yang kita terapkan juga. Jadi nanti ada, begitu pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun seleksi kompetensi, nanti kita terapkan ada pengajuan masa sanggah paling lama 3 hari sejak seleksi diumumkan. Kemudian nanti Kemendikbud dalam hal ini sebagai panitia seleksi akan menjawab sanggahan tersebut paling lama dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Saya kira demikian. Oh, ini terkait, maaf, ini terkait dengan pengangkatan. Jadi tadi disampaikan untuk seleksi ada seleksi pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan pada dasarnya nanti kalau seleksi pertama sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, yang rencananya pada bulan Agustus, kemudian nanti bulan Oktober sudah diumumkan, itu langsung bisa dilakukan pemberkasan dan pengangkatan di BKN untuk yang pertama, untuk yang lulus di seleksi pertama. Kemudian di seleksi kedua demikian juga, nanti Oktober dilaksanakan seleksi, begitu lulus juga bisa langsung diangkat. Kemudian di seleksi ketiga juga pada bulan dilakukan hal yang demikian. Saya kira demikian Bapak Pimpinan dan anggota DPR yang kami sampaikan dari Kementerian PAN-RB. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Ari, Pengadaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB. Saya kira ini mungkin sudah banyak dicatat oleh anggota karena ini yang minta klarifikasi itu terutama ya ke Kemenpan RB ini karena katanya yang memotong usulan dari daerah dan sebagainya Kemenpan RB dan seterusnya. Ini yang terkait dengan yang 1 juta. Tapi kalau yang ini sama ya, yang 34.000 sekian dari P3K ini data-datanya sama dan memang tinggal peng-SK-an dan ada progres sih, cuma memang dari tanggal 30 Maret 2021 sampai sekarang 23 Juni 2021 ini masih tetap ada selisih, artinya masih ada sekitar 330 honorer yang sudah lulus, tapi tadi ada perinciannya, hanya memang ini kenapa angkanya masih besar ya, angkanya masih besar dan progresnya hanya 106. Ada tambahan dari RDP tanggal 30 Maret 2021. Baik, langsung saja mungkin saya serahkan mungkin yang dapat masukan-masukan dari honorer, dari bawah dan sebagainya, karena kesulitan kita kesulitan bersama dan tidak ada lain kecuali satu yang sudah lulus ya bagaimana supaya cepat mendapatkan haknya, dan yang sekarang berharap untuk bisa masuk karena ada pengumuman 1 juta ya, ada yang lebih berhak, ada yang mestinya didahulukan dan seterusnya, dan ada juga yang sekarang ini berharap juga tidak hanya yang lama-lama tetapi yang baru pun minta juga diakomodasi